Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Susire Serba-serbi Remaja. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa, Wak? di sini kita kedatangan ibu guru BK kita, yaitu Bu Zihan. Hai Bu, halo. Hai. Halo semuanya. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Ya, Andre sehat. Gini Bu, kita kan Ibu kan guru BK nih. Ya. Boleh dong kita cerita dikit-dikit gitu. Ceritain gitu, Curhat kenapa dikit-dikit sama bisa Ibu. jadi guru BK gitu. Gimana sih cerita awal Ibu bisa jadi guru BK gitu? Pilih jurusan BK gitu ya. Iya. Oke, pertamanya waktu SMA. Sedikit panjang gitu, gak apa-apa ya. Ya, ngomong. Maksa agak Agak maju gitu. aja Ibu bicaranya. Takut gak kedengeran. Oke. Waktu SMA itu ibu pertamanya pengen ke 3 jurusan nih. Ke seni, bahasa, sama waktu itu PGSD. PGSD itu? Guru SD. Oh, guru SD. Nah, tapi untuk yang bahasa sama seni, setelah didiskusikan dengan orang tua, terutama yang bahasa ya, kata orang tua biasa ya. Kata orang tua katanya kan bahasa bisa sambil kursus aja. Jadi kuliah sambil kursus bisa kan jadi dua-duanya. Ya udah, setelah itu inilah nggak dipilih untuk bahasa. Kalau seni sama katanya kan di kuliahan itu ada yang namanya UKM. Kalau ibu di UPI namanya UKM ya. UKM itu ekstrakurikuler gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, itu ada UKM seni juga. Tuh, jadi udah nggak dipilih, didiskualifikasi dari pilihan gitu ya. Nah, selanjutnya yang PGSD. Nah, PGSD ini ibu tetap pilih nih. Gitu. Tapi setelah ibu ngambil formulir ke ruang BK waktu itu, kayak pendaftaran gitu buat SNMPTN, ibu nanya nih, diskusi sama guru BK, ibu juga gitu ya. Katanya jurusan BK, terutama guru BK-nya gitu ya, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang itu sangat diperlukan di mana-mana. Mau coba nggak ke jurusan BK? Jurusan BK itu gimana aja gitu Bu? Gitu kan? Ya gini, ya kayak ibu gitu kan. Terus di samping itu ibu emang pengen jadi guru nih, tapi ibu nggak ingin jadi guru yang kayak guru matematika gitu, kayak guru sosiologi yang ngajar gitu, ngajar di papan tulis. Ibu pengen jadi guru, tapi gimana caranya biar ibu tuh nggak ngajar kayak gitu, apa ya gitu kan. Kenapa Ibu bisa gak mau gitu ngajar di papan tulis gitu? Karena sebenarnya ibu tuh tidak bukan anak eksak gitu. Dari SD ibu lebih ke olahraga sama seni. Jadi Seni banget. jadi waktu SMA pun ibu pilihnya yang pengen jadi guru, tapi gimana caranya? Kan jurusan olahraga ibu gak mungkin, karena ibu kayak tahu potensi ibu tuh nggak di sana. Ibu suka, tapi nggak untuk jurusan gitu ya. Nggak akan diambil. Bukan potensi lah, bukan potensi yang harus Dikembangkan. Iya, bisa gitu. Terus ibu juga lihat kalau ibu pilih jurusan olahraga gitu ya, ibu kayaknya bakal ketinggalan deh gitu. Jadi ibu pilih alternatif lain. Nah, sampai mana tadi ibu tuh? Nah, untuk jurusan udah diskusi sama guru BK, akhirnya ibu ngambil ini jurusan BK. Jadi yang pertama. Yang Itu pertama. ya, yang PGSD itu jadi yang ketiga. Yang keduanya? BK juga tapi di UNY. Oh, yang pertama di UPI. Di UPI. Di UPI. Yang pertama BK UPI, kedua BK UNY, ketiga itu PGSD UPI tapi di Tasik. Ada di kampus daerah namanya. Itu, nah alhamdulillahnya rezeki ibu mungkin ya, udah jalan dari Allah gitu ya. Jadi
keterimanya di pilihan ke-1 BK UPI. Ke UPI. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai Panjang sekarang. ya ceritanya, iya sampai sekarang ada di sini ketemu sama kalian. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu Ibu. Iya. Ibu juga senang, Masya Allah. Ramah sekali. Iya, Najwa. Ramah sekali. Tuh. Ya, ya Bu, kalau ini nih, kan jadi guru BK pasti tuh suka ngedengar curhatan anak-anak. Iya. Curhatan anak-anak kayak misalnya stres lah, gara-gara pelajaran mungkin, atau temen, atau ya, Keluarga dan mungkin lain-lain juga gitu. kan. Iya. Iya, iya. Ya, aku tuh pernah baca-baca di artikel tentang healing apa sih? Bu? Healing self. Self healing. Self-healing. Kebalik. Ya itu pokoknya. Self-healing, ya. Itu tuh gimana Bu? Menurut Ibu self healing itu gimana gitu? Self healing itu gini ya, kalau misalkan self healing itu kenapa orang melakukan self healing? Karena dia tahu dia itu ada yang tidak baik di dalam dirinya gitu. Jadi dia ingin mengubah apa ya, kayak mengobati gitu istilahnya dengan dirinya sendiri gitu. Istilahnya ya, istilah yang gampang dimengertinya gitu ya. Nah, itu namanya disebutnya self healing. Nah, kenapa orang bisa melakukan, orang itu kayak melakukan self healing, penyebabnya gitu. Sebenarnya macam-macam orang berbeda-beda penyebabnya. Kayak gitu. Tapi Ibu di sini mau ngambil 4 contoh aja penyebab kenapa sih orang itu bisa sampai melakukan self healing. Self healing itu bukan negatif ya, ini ya, bukan negatif gitu. Positif itu kayak istilahnya apa ya, kalau medis itu pengobatan gitu ya. Mengobati. Gitu. Nah, penyebabnya karena satu trauma bisa, terus perfeksionis, punya sifat punya sifat perfeksionis, terus membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat itu karena apa ya? Ibu agak lupa. Oke, 3 aja ya. Ibu takutnya salah. Nah, jadi Ibu ambil 3 aja. Itu penyebabnya. Kenapa sih Bu? Perfeksionis itu kan bagus ya? Iya. Iya, emang perfeksionis itu bagus. Jika nggak berlebihan. Gitu. Sebenarnya kan perfeksionis itu semua yang dikerjakan, kata orang perfeksionis itu kalau misalkan mengerjakan sesuatu pasti detail, rapi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sifatnya itu berlebihan, itu bakal nggak baik juga. Bakal istilahnya kayak dianya bakal stres sendiri gitu. Gitu. Terus membandingkan diri dengan orang lain. Kalian itu kan punya potensi, kelebihan, kekurangan masing-masing gitu. Tapi suka ada yang banyak lah, termasuk Ibu juga suka membandingkan diri dengan orang lain. Tapi selagi itu kayak untuk membuat diri kita Termotivasi. nah gitu, termotivasi, baik. Tapi kalau misalkan apa ya, kayak membandingkan dirinya terlalu terlalu berlebihan, itu tidak baik. Contohnya, Bang ambil contoh yang banyak terjadi ya, nilai. Iya. Ya, nilai Najwa sama Zelda gitu ya. Sebenarnya Najwa itu lebih dari KKM, misalkan KKM-nya 75, ya kita ngambilnya 75 gitu. KKM apa ya, pelajaran bahasa Indonesia misalkan ya. KKM pelajaran bahasa Indonesia itu 75. Najwa itu dapat nilainya 80, lebih dari KKM kan. Ya, bagus kan itu kan. Tapi nilai Zelda itu 95, kan tinggi ya. Iya. Dari nilai Najwa itu Zelda tinggi banget kan. Gitu. Nah, Najwa tuh jadi, kenapa sih Zelda bisa nilai 95 sementara aku 80? Kok aku nggak bisa ya? Kok aku nggak bisa kayak Zelda gitu? Apa emang yang kurangnya? Kok Zelda bisa, aku enggak? Jadi kayak menyalahkan diri sendiri, tapi tidak diimbangi dengan gimana caranya bisa nilainya kayak Zelda gitu.
gitu. Jadi kayak menyalahkan diri aja, membandingkan diri aja tanpa ada kayak Usaha. pemecahan masalahnya apa sih gitu, usaha untuk bisa lebih baik lagi gimana gitu, tanpa ada gitu. Jadinya dia kayak ya udah stres sendiri gitu, kayak menyalahkan diri kayak kok maaf ya, kok bego-bego banget sih aku gitu kan, gini aja nggak bisa sih gitu, lemah banget sih gitu kan, orang kok Zelda bisa kok aku enggak, gimana sih gitu kayak gitu. Jadi cara biar ngatasinnya tuh gimana Bu menurut Ibu gitu? Cara biar kita teh nggak kayak gitu. Itu self healing tuh sendiri atau dibantu orang atau ke atas kesadaran sendiri atau dikasih tahu orang biasanya. Kan self healing itu self ya, diri sendiri gitu. Iya, jadi dilakukannya penyembuhannya dengan diri sendiri. Itu ada kayak caranya, Cara biar nggak menyalahkan diri sendiri lagi gitu ya. Gimana caranya kita bisa self healing gitu. Nah, Ibu ngambil 2 contoh ya. Caranya itu ada self acceptance. Pokoknya penerimaan diri sendiri lah ya. Penerimaan diri sendiri. Penerimaan diri sendiri itu apa? Kayak tadi nilai. Coba kita pandang diri kita atau lihat diri kita, nilai diri kita dengan objektif. Gitu. Gimana caranya? Gini, nilai 80 tadi dengan KKM 75 sebenarnya kan nggak apa-apa. Oh ya mungkin emang usaha aku nih cuma sebatas 80 aja, berarti nanti harus lebih baik lagi usahanya gitu. Nggak apa-apa nih, kan dari 80 ini nggak apa-apa kan gitu. Ya udah, kayak emang menerima gitu kan. tapi bukan hanya menerima gitu, kayak nanti lagi belajar lagi gimana caranya, berarti harus 2 kali lipatnya kayak gitu. Penerimaan diri bahwa potensi atau apa yang kita bisa, apa yang kita raih itu memang ya segitu gitu, dan itu gak apa-apa kan. Iya. Karena soal setiap individu itu berbeda-beda. Ada kelebihan kekurangannya. Nah gitu, balik lagi kayak gitu. Terus yang kedua itu self distancing. Jadi bukan physical distancing aja, bukan, self distancing juga kayak gitu. Self distancing itu apa? Jaga jarak diri sendiri pada diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan kita sedang tidak baik-baik saja gitu, coba deh apa yang menjadi masalah kita ini yang membuat kita tidak baik-baik saja ini, coba dilihat lagi kayak masalahnya apa. Kalau misalkan kita dirasa wah nggak bisa nih kalau misalkan kita terus kayak memikirkan masalah ini, kita bakal stres sendiri nih. Coba jaga jarak dulu dengan diri sendiri gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi kayak ngindarin dulu si apa yang dipikirin. Ya bisa. Nah setelah itu tapi kita tetap mencari akar masalahnya gitu. Terus cari solusinya juga. Gitu. Tapi untuk sementara agar kitanya tidak Biar tenang dulu ke situ. tidak terlalu menekan gitu diri sendiri. Jadi kayak ya udah jaga jarak dulu gitu. Terus kalau self healing itu nggak semua orang lakuin kan, kayak misalkan self healing itu kan atas dasar kesadaran sendiri. Iya. Kalau yang kasar mah udah enggak gitu mungkin. Itu gimana? Iya, kalau misalkan self healing itu emang kesadaran dari dirinya sendiri. Bentar ya, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Rihan. Ini salah satu murid saya, nggak usah di-cut gak Bapak ya? Iya. Murid ibu yang paling
Masya Allah pokoknya ya. Gak apa-apa, jadi biar kalau udah lulusnya terkenang gitu, ada gitu. Jadi ada kita terkesan ya, berkesan gitu ya Rihan tuh. Oke, lanjut ya Rihan ya. Oke, ya jadi kalau misalkan self healing itu, iya atas kesadaran diri sendiri. Jadi gimana ya? Kita yang tahu nih, kayak ada kata self healing atau ada cara penyembuhan dengan diri sendiri itu gimana caranya biar orang yang tidak tahu itu jadi tahu. Soalnya kan itu termasuknya menolong kan. Itu termasuknya menolong. Terus banyak kok sekarang di media sosial tentang cara gimana self healing. Terus kayak penyebabnya kayak emang ngapain? Kenapa aku tuh harus self healing? Emang aku tuh ada masalah apa? Gitu. Coba deh. Banyak kok kayak penyebab kayak diri kita stres. Itu stres tuh bukan stres yang gimana ya? Gitu. Kayak stres, banyak tekanan. Coba nanti kayak ada ciri-cirinya gitu. Nah, kita udah termasuk ke sana belum? Terus kita butuh nggak melakukan self healing itu? Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kayak coba manfaatkan media sosial sebaik mungkin. Gitu biar kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan kita yang tahu coba kasih tahu bahwa gini aja. Tahu nggak ada punya self healing gitu. Terus aku mau healing dulu nih, suka ada kata healing, tahu nggak? Healingnya ada kayak jalan-jalan, beda-beda kan healing orang-orang gitu. Ada yang kayak ya udah diem aja, misalkan di kamar nonton. Healing orang kan beda-beda ya. Suka ada bentar misalkan ya, anak coba main yuk gitu kan, bentar mau healing dulu gitu, suka ada gitu. Iya. Nah, healingnya Naswa sama healingnya Zelda atau ibu itu beda kayak gitu tuh ya. Jadi kayak sebisa mungkin kita itu untuk orang-orang yang belum mengerti adanya healing tuh, coba kita meskipun kita tidak mengerti secara keseluruhan gitu ya, coba kenalkan aja kayak basicnya gitu, healing itu apa kayak gitu. Cari tahu dulu ya Bu. Kayak gitu. Nantinya kan kita bisa nolong orang juga gitu, tanpa harus kayak orang terus-terusan stres, misalkan stres tugas, stres sekolah misalkan kayak gitu. Terus buat orang yang misal belum kenal healing, sampai akhirnya nggak hilang itu pasti bakal stres kayak gitu, atau gimana sih? Gini Bu, kalau misalkan ibu bilang pasti, setiap orang berbeda-beda ya. Kayak healing tuh cara menghilangkan kejenuhan, cara menghilangkan stres atau tekanan gitu yang ada di dalam diri. Jadinya mereka melakukan healing. Nah, healing itu kan beda-beda juga. Kenapa namanya self healing? Self itu kan diri sendiri ya. Jadi kayak melakukan tadi kata ibu kalau misalkan medis itu pengobatan ya. Dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kata Zelda tadi, kalau misalkan tidak melakukan itu bakal stres. Menurut ibu jika dibiarkan ya, bisa gitu. Jadi kita kalau misalkan nggak ngerti self healing, gini aja, kamu kalau misalkan stres suka ngapain gitu. Iya, cara biar gak stres lagi ya. Cara biar nggak stres lagi kamu ngapain gitu. Misalnya kan tiap orang itu ada yang suka nonton drakor, ada yang dengar musik, atau jalan-jalan. Iya, itu TAW yang nonton drakor. Mau juga ya suka. Enggak, aku cuma suka lihat doang. Ya udah, serah aja Bu. Iya, benar gitu. Kalau misalkan kita udah jenuh nih, banyak tugas nih, terus belum lagi kegiatan ekskul. Oh iya, belibet ya. Belum lagi kegiatan ekskul, terus kayak ekskul tuh harus
ini, harus itu. Aduh kok gini ya, kok stres ya gitu. Maksudnya kayak capek gitu. Kok capek ya? Ya udah, bisa nih disimpan dulu tugas-tugasnya. Kita misalkan nonton drama, meskipun drama banyak ya episodenya ya. Jadi nggak cukup buka 1 jam 2 jam seharian kan gitu. Nantinya nggak apa-apa, tapi asal jangan keterusan dan keenakan gitu. Jangan yang ke membawa ke yang kejelekan juga kan Bu. Jadi terus yang ke positif juga. Jadi jangan gini, ya udah healing dulu, kayak simpen dulu gitu tugas-tugasnya, nonton drama, tapi dramanya beres, tugas-tugasnya enggak, jangan gitu. Kayak, Seimbang. nah harus seimbang kayak gitu. Nah, terus Bu kalau healing orang itu diem ngurung diri kayak gimana? Ngurung diri maksudnya? Ya, jadi kayaknya tuh bener-bener gak mau berinteraksi dengan orang lain. Ya Ya. kayak misalnya diem, Diem, cuman ngelamun atau ngerenung, nggak mau interaksi sama orang, nggak mau ngomong sama gak orang. mau makan. Bisa Tapi makan iya, gitu. Makan tidur iya, tapi nggak mau interaksi, cuman diem aja itu gimana? Selama itu tidak menyakiti diri sendiri. diri sendiri, bisa. Terus kalau nggak sekolah jadinya gimana? Enggak, itu enggak baik. Tidak. Jangan Jangan dicontoh. Jangan itu. Gini, ibu ya. Ibu healingnya itu gitu. Nggak sekolah. Enggak, maksudnya kayak menyendiri lah istilahnya. Ya. Kayak nggak mau dulu ngobrol sama orang lain, terus udahlah kayak berapa jam dulu gitu, atau 1 hari dulu nih, ini misalkan hari Minggu gitu, gak mau kemana-mana, gak mau keluar dulu, mau sendiri aja, misalkan Di kamar. ya di kamar gitu, gak ngapa-ngapain, emang gak ngapa-ngapain, bahkan nonton misalkan ya, nonton drama apa ya, kayak scroll apa gitu ya, TikTok. ya gitu, ibu enggak gitu, nggak apa-apa sih menurut ibu, selama itu masih di batas wajar kayak gitu. Kalau ibu biasanya kalau lagi pengen gitu gimana? Apa gitu yang ibu lakuin kalau Lagi jenuh gitu ya? ya betul. Iya, Ibu suka ngapain gitu? kadang ibu pergi ke tempat yang Ibu suka. lebih ke alam. Kalau misalkan kan ada ya kayak jenuh nih belanja gitu ya, atau jenuh nih ke swalayan, ke mall gitu, tapi nggak belanja, kayak lihat-lihat barang aja gitu. Ada yang kayak gitu, itu tuh membuat mood naik lagi gitu. Iya, Istilahnya kalau healing tuh apapun yang membuat kita moodnya balik lagi, terus kayak stres jenuhnya itu jadi bisa teratasi kayak gitu. Nah kalau ibu biasanya lebih ke alam. Enak gunung ibu? Enggak. Suka naik gunung. Kalau misalkan naik gunung, enggak. Itu mah bukit ya. Kalau ibu pernah tuh di Bandung, itu bukan gunung, itu bukit, karena ini Nggak terlalu tinggi. Tempat camping gitu enggak? Iya, Tempat camping. gitu. Jadi belum bisa disebut gunung ya, kayak gitu. Nah, biasanya ibu ke tempat-tempat alam yang udaranya dingin, karena ibu suka dingin kan. Gitu, ke tempat-tempat yang udaranya dingin. Nah, nggak bawa siapa-siapa, sendiri. Sendiri. Ibu kan healingnya itu sendiri beberapa jam atau Tergantung kalau misalnya sudah cukup gitu. Ya, Gimana pulang. kondisi ibunya ya? Gitu sih kalau ibu, tapi nggak kayak yang seharian jadi camping sendirian, enggak. Ibu kayaknya belum berani deh kalau jadi cewek di alam Soalnya- bebas itu. soalnya kalau aku healingnya itu sehari atau sampai 2 hari diem tapi gak mau ngomong sama orang, kayak cuman ngelamun aja, ditanya orang kenapa diem gitu. Selagi itu bisa mengatasi dan tidak menyakiti ya, balik lagi ya, tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain, itu menurut ibu nggak apa-apa sih. Coba kalau misalkan ada yang nonton ya, yang tahu gitu, coba bisa di komen. Nggak jadi kayak youtuber nggak? Betul Pak. Coba di komen. Bismillah youtuber Bu. Bismillah ya. Bismillah Bu. Terus Bu kalau misalkan buat orang yang sampai nyakitin diri kayak gimana? Itu bukan healing sayang. Bukan, maksudnya aku nanya gitu, kalau ada orang yang
dia tuh diem gara-gara sedih sampai nyakitin diri itu gimana? Requestan Raihan tuh, Bu. Coba anaknya. Coba cari tahu dulu masalahnya. Kan pasti orang yang menyakiti diri sendiri punya masalah kan, punya apa yang dipikirkan yang menjadi dia tuh kayak mungut gitu istilahnya, kayak gitu. Itu nggak baik ya, apalagi menyakiti diri sendiri gitu, kayak gitu. Nah, coba kalau misalkan udah merasa tidak baik, kan diri kita punya alarm sendiri kan. Nah, coba ke orang yang bisa diajak bicara. Jadi kita curhat lah istilahnya, curhat ke misalkan ke teman yang kita percaya. Kalau misalkan di sekolah mungkin ke ibu sendiri ya boleh gitu ya. Kalau misalkan kita cari orang yang kita nyaman untuk bicara, diskusi dan percaya gitu. Seperti itu. Kalau healing itu Bu, ada perantaranya nggak sih? Gitu. Perantaranya. Ini loh Bu, maksudnya kalau misalnya self healing kan sendiri. Iya, Kalau iya. healing bisa nggak sih Ada melalui orang kayak Dari dibantu? orang gitu, dari orang. Kalau balik lagi ke diri sendiri, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Healingnya gimana dulu? Ada nih gini, ada yang orang yang istilahnya healing tuh ke tempat yang rame. Jadi pasti mengajak orang kan, Ya. gitu. Nah itu bisa jadi orang itu yang diajak jadi perantara dia kembali bahagia istilahnya gitu. Gitu. Katanya udah habis ya? Ya, Enggak, belum Bu. Belum. udah. Oh. Mau Oke, nanya apa ini lagi? tuh apa sih tips gitu Bu? Kita kan udah kelas 11 gitu, Oke, udah mau kelas ha. 12 juga gitu. Ha. Gimana gitu Bu tips biar cari jurusan yang cocok buat kita gitu. Buat nanti ke depannya kan milih jurusan itu benar-benar untuk buat ke depannya kan Bu. Nah, tips dari Ibu gitu gimana caranya biar kita teh gak salah pilih jurusan. Gini, kalau misalkan pilih jurusan itu, kita lihat dulu. Kita passionnya di mana? Ya, passionnya di mana? Terus kalau misalkan udah tahu nih passionnya misalkan di seni, gitu. Nah, kita lihat juga potensi kita. Kalau misalkan ke seni kan ada berapa ya? Ada seni rupa, seni musik, seni tari. Di mana? Gitu. Nah, setelah itu coba diskusikan ke orang yang bukan ahli ya, apa yang bisa diajak berdiskusi mengenai jurusan. Kalau misalkan anak-anak ibu kelas 11 boleh ke ibu gitu. Boleh, bukan boleh sih, ayo Emang ke ibu. berdiskusi gitu ya. Nah, ayo berdiskusi gitu. Kita cari apakah jurusan ini memang benar, jangan sampai kayak, Bu aku pengen kesini, aku sukanya seni. Nah, terus ibu nanya, seninya seni apa? Misalkan seni musik Bu, soalnya teman aku juga masuknya ke seni musik. Nah itu kan iya mungkin dia passionnya di sana, dia ada potensi bakat dia di seni musik itu. Tapi dia itu kayak kebawa sama temennya loh. Nah jangan sampai kalian itu terbawa kayak angin-anginan gitu. Ikut-ikutan. Gitu. Temennya ini, ya udahlah, biar ada temen gitu. Padahal kan kuliah nggak belum tentu gitu, belum tentu kalian satu kelas gitu. Iya, iya. Belum tentu juga satu kelas itu kayak dekat, ketemu setiap hari gitu. Belum tentu kan kalau kuliah istilahnya masing-masing ya, individu gitu. Jadi tergantung kita mau gimana gitu kalau kuliah. Oh, terus kan kalau kita tuh remaja tuh masih labil, kayak tadi kata ibu yang masih ikut-ikut ke temen, ikut orang, Ikut-ikut. kayak gimana sukanya apa. Misalnya dekat sama temen ini sukanya ngelukis, jadi suka ngelukis Ikut-ikutan ikut. juga. Sama si ini sukanya Musik, gitu. jadi ikut musik. Gara-gara itu kan kita jadi bingung potensi kita tuh sebenarnya di mana. Terus cara tahu potensi kita dari mana itu kayak gimana? Nah, ibu pernah baca ya? Lupa lagi intinya kayak sumbernya ya. Pokoknya intinya gini, kalau misalkan kita belum tahu potensi kita ada di mana,
Nah, ini yang disebut apa ya, ikut-ikutan ini boleh nih. Jadi boleh kalau misalkan kita belum tahu potensi kita di mana, ikut-ikutan temen, ini boleh. Coba aja kayak bidang apa dicoba. Coba aja, nanti kita nemu kayak nyamannya kita di mana, terus kita cepat berkembangnya nih di mana gitu. Nah, setelah itu yang cepat berkembangnya ini, terus kita nyamannya ini, kita tekuni kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah ditekuni, udah nyaman gitu ya, udah deh, kita tinggal meneruskan lah itu, menseriuskan gitu istilahnya. Berusaha gitu ya. Iya. Ya udah tuh Bu, paling segitu aja dulu Udah ya. ya? Penutupan kayak Bu. Itu Mungkin ada kata-kata Bu, dah? kata-kata buat Ibu. Ya gitu, Bukan biar kata-kata dari Ibu buat penonton. udah atau penonton buat semua. kita juga. Mungkin buat ini ya, anak-anak ibu aja ya. Ya. Anak-anak SMA plus Darussalam. Iya. Ya, Rehan ya, Andre ya. Jadi gini, kalau misalkan mau sukses gitu, pertama yang harus dilakukan adalah tanggung jawab ke diri sendiri. Gitu. Kalau misalkan kita sudah bertanggung jawab ke diri sendiri, insya Allah kita akan sukses dibarengi dengan jalur langit. Gitu ya. Kayak gitu. Kayak tanggung jawab kepada diri sendiri sih itu. Kan kalau misalkan udah tanggung jawab ke diri sendiri, nantinya akan misalkan ada tugas kan, kalian belajar kan, ada tugas, ada harus materi yang tidak paham, nanti akan ini aku belum paham nih, belajar gitu. Nah, kalian punya tanggung jawab gitu, udah punya rasa tanggung jawab untuk belajar gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan udah memiliki tanggung jawab ke diri sendiri, kedepannya enak dan jarang sukses. Amin. Gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, atas terima waktunya. kasih juga. Oke, cukup sekian ya dari kita dengan kita Sesere. serba-serbi remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu episode selanjutnya.